Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan cara menemukan tema penelitian yang memiliki novelty kuat. Setidaknya ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah mencari tren atau seberapa kuatkah tema yang akan kita teliti itu banyak dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah menemukan peta tema itu terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Mengapa ini penting? Ya, karena supaya penelitian kita ini memiliki novelty. Bagaimana cara menentukan bagaimana agar penelitian kita memiliki novelty? Maka penelitian ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan cara itu tadi, yaitu menemukan tren pembicaraan di masyarakat dan menentukan reposisi tema penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan state of the art. Nah, dalam pendahuluan setiap penelitian atau setiap artikel yang akan kita tulis itu setidaknya memuat tentang yang pertama adalah isu apa yang dikaji. Bagaimana contohnya, kemudian bagaimana pendapat para ahli tentang isu itu. Yang kedua, teori apa atau teori utama yang digunakan untuk menganalisis fokus penelitian. Yang ketiga adalah analisis tentang state of the art, keunikan, menganalisis reposisi fokus penelitian ini atau fokus penelitian yang kalian lakukan ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya yang relevan. Kemudian menarasikan, mendeskripsikan fokus penelitian, dan yang terakhir dalam pendahuluan itu adalah menjelaskan apa yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Baiklah, cara yang pertama adalah mencari informasi apakah tema yang kita teliti ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Semakin banyak, maka penelitian itu akan memungkinkan dapat memiliki kontribusi untuk dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Caranya adalah kita dapat menggunakan Google Trend. Ya, jadi yang pertama adalah Google Trend. Google Trend. Google Trend ini untuk menentukan apakah tema yang kita akan teliti ini banyak dibicarakan oleh masyarakat atau tidak. Klik yang di sini, yang Google Trend. Maka nanti akan muncul di sini meminta tema apa yang akan kita teliti. Apa? Misalnya e-learning. E-learning. Kita misalkan e-learning. Wah. Jadi di sini muncul ya
tema tentang e-learning ini mulai dari 26 Januari sampai 2019, maksudnya sampai 1 Februari 2020. Ini mengalami peningkatan mulai dari 0 ya, artinya 5% di tanggal 26 Januari 2020. Cuma 5%, terus mengalami peningkatan sampai pada tanggal 15 sampai 21 Maret 2020 itu dibicarakan sekitar 67%. Terus mengalami fluktuasi naik turun sampai mengalami puncak tren. Jadi trennya itu pada 20 sampai 26 September 2020 itu terus naik. Naik sampai ke 100%. Jadi pembicaraan 1% itu puncaknya mulai pada 11 sampai 17 Oktober 2020. Terus sampai pada ini bertahan ya. Bertahan sampai 24 Oktober 2020 tetap menurun sedikit sampai ke 79% pada tanggal 25 sampai 31 Oktober. Naik lagi terus mengalami 100% pada 15 sampai 21 November 2010 dan di akhir pada tanggal 17 sampai 23 Januari 2021 ini sekitar 48%. Artinya apa? Ini bahwa tema yang kita pilih itu memiliki maksudnya memiliki kekuatan yang di masyarakat. Artinya masyarakat banyak membicarakannya. Dengan demikian, menurut saya apabila kita mau meneliti tentang e-learning, saya kira ini adalah tema yang sangat menarik karena banyak dibicarakan oleh masyarakat dan memberikan kemungkinan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk dapat menemukan artikel-artikel yang terkait dengan tema itu dengan efektif dan cepat. Maka langkah yang berikutnya saya menyarankan kepada saudara-saudara dan pada para mahasiswa menggunakan aplikasi Open Knowledge Map. Ya. Ini kita tinggal ngetik saja di sini. Baiklah, di sini ada dua kategori artikel. Yang pertama adalah life science. Ini adalah tentang artikel-artikel yang eksak. Kemudian di sini all discipline. Jadi semua keilmuan termasuk humaniora dan sosial. Kita pilih yang B saja karena kita menginginkan semua disiplin termasuk ilmu sosial dan humaniora. Di bagian ini klik saja, di sini ada 3 ya. Pertama adalah waktu. Artikel itu artikel itu diunggah kapan? Kita minta yang anytime, apa yang last month, apa yang last year, atau yang custom. Supaya artikel yang akan kita jaring itu lebih signifikan, lebih banyak, maka kita pilih yang last saja, last year. Ya, 1 tahun yang lalu ya. Kemudian ada 2, yang most relevant apakah yang most recent. Kita pilih yang most relevant supaya kita dapat menjaring artikel yang relevan dengan tema tadi, yaitu e-learning. Gitu kan. Berikutnya, tipe dokumen, audio, buku, atau bagian dari buku, atau conference, hasil-hasil konferensi, proceeding, dan sebagainya di sini. Ataukah jurnal, atau manuskrip. Nah,
kita pilih yang jurnal atau artikel newspaper saja. Karena kalau kita membuat jurnal akademik, jurnal ilmiah atau penelitian, maka referensi yang sangat disarankan adalah artikel-artikel yang dipublish di jurnal. Maka kita pilih yang jurnal. Sudah kita pilih. Berikutnya tinggal kita menulis apa tema. Misalkan e-learning ya. E-learning. E-learning kita tulis. Oke. Kita diminta untuk menunggu sekitar 20 detik ya. Untuk menyiapkan artikel-artikel yang sesuai dengan yang kita minta. Mesin ini nanti akan memetakan artikel-artikel yang terkait dengan e-learning. Sebetulnya keyword atau kata kunci yang kita inginkan itu boleh saja kita tulis e-learning plus era pandemik COVID-19 era misalnya itu kan. Nah, sehingga kita bisa dapat menjaring banyak artikel di sini. Baiklah, hampir kita mendapatkan. Wow, ternyata ini sudah ditunjukkan oleh mesin ini artikel-artikel yang terkait dengan e-learning, ya kan? Misalnya penerapan e-learning jurusan pendidikan. Ini ada sekitar 4 artikel. Kemudian yang berkaitan dengan e-learning dan higher education. Di sini ada 4. Yang 3 open access, yang 1 close access. Kemudian di sini, wow, di sini banyak ya yang tentang higher education, case study, learning, and teaching. Jadi misalnya kita ngambil yang di sini. Kita ingin meneliti tentang pendidikan di perguruan tinggi atau pembelajaran e-learning di perguruan tinggi. Misalnya kita tinggal klik saja di sini. Atau ini ya, maaf. Misalkan ini. Atau kita perkecil lagi. Tadi itu yang menarik ya maksud saya. Ini yang challenges critical success factor. Ini berkaitan dengan COVID-19. Oke, di sini saja kita kembali ya, di sini. Di sini ada banyak artikel. Ketika kita klik di sini, ya, maaf. Ketika kita klik di sini, maka yang sebelah kanan ini adalah rinciannya dari artikel yang ada di lingkaran ini. Berarti kita menentukan tema pendidikan perguruan tinggi dan e-learning, gitu kan. Nah, maka ketika kita misalnya di sini kita klik di sini, ya. Maka yang muncul di sebelah kanan ini adalah informasi tentang abstrak secara lebih lengkap. Ya kan? Jadi ini abstraknya lebih lengkap. Misalnya setelah kita membaca abstraknya dan kita tertarik untuk mensitasinya, ya tinggal disitasi di sini saja. Ini tinggal citasinya bisa lewat sini. Atau bisa kita buka PDF-nya di sebelah sini. PDF-nya. Nah, ini sudah tampak semuanya. Artikel lengkap, ya, artikel lengkapnya di sini. Sangat mudah bukan untuk dapat menentukan artikel-artikel yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Sebetulnya hampir mirip ya dengan Mendeley, dengan Google Cendekia, dengan Zotero, tetapi kelebihannya aplikasi ini itu sudah terkumpul sesuai dengan sub-sub tema-tema yang kita tulis keywordnya di depan tadi itu. Jika kita bisa membuat dengan cepat analisis
atau state of the art. Misalnya begini, kebanyakan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah tentang pendidikan program tinggi dan e-learning, pembelajaran e-learning, sebagaimana dilakukan oleh ini bla 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 dan seterusnya. Dan sangat sedikit yang meneliti tentang motivasi pembelajaran dan e-learning misalnya, ini kan. Nah, jadi dengan bantuan Open Knowledge Map ini kita dapat membuat analisis dengan cepat, dengan data yang akurat, ya kan, yang disajikan di dalam bagian pendahuluan, yaitu di bagian state of the art. Sehingga penelitian atau fokus yang kita kaji ini betul-betul memiliki novelty, memiliki kebaruan, ya, memiliki novelty dan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira ini contoh yang dua contoh alat yang dapat kita dapat membantu kita untuk menemukan tema-tema yang memiliki novelty yang kuat, sehingga memudahkan bagi para peneliti, bagi para mahasiswa, bagi para dosen untuk membuat analisis tentang state of the art dengan cara mudah berdasarkan basis data yang akurat. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini memiliki manfaat bagi semuanya, dan jangan lupa subscribe, subscribe, di subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.